Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurgaziza dari kelas PGMIA UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Banyaknya usaha yang tersebar di Indonesia menyebabkan banyaknya persaingan di kalangan pengusaha atau pelaku usaha. Di tengah tuntunan kemampuan bersaing di dalam negeri yang masih dilindungi proteksi pemerintah, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus mampu menghadapi persaingan global yang berasal dari berbagai bentuk usaha, mendorong integrasi pasar antar negara dengan seminimal mungkin hambatan. Maka, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perlu memperoleh kesempatan, dukungan perlindungan hukum, dan pengembangan usaha hukum seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Agar kegiatan usaha dapat berjalan baik, maka diperlukan aturan sebagai payung hukum kegiatan usaha di bidang ekonomi. Pembahasan yang pertama tentang landasan konstitusional perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Negara Indonesia adalah negara hukum atau Restat. Hal ini secara tegas tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Amandemen ketiga Undang-Undang 1945. Konsekuensi sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala aktivitas pemerintah dan rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Politik hukum pemerintahan menyangkut dengan UMKM sebelum reformasi telah tertuang dalam GBHN 1993 yang dengan tegas menyatakan bahwa UMKM perlu diberi kemudahan baik dalam aspek permodalan, perizinan, pemasaran, dan peningkatan kemitraan usaha. Untuk tujuan tersebut, pemerintah bersama DPR RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Belum banyak membawa perubahan terhadap perlindungan dan pemberdayaan UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, sehingga akhirnya undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang berlaku sejak tanggal 4 Juli 2008. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk perlindungan hak dan kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Secara umum, HKI terdiri dari dua hal, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, paten sederhana, rahasia dagang, merek, desain, industri, perlindungan varietas tanaman, desain letak sirkuit, terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal, dan kompetisi terselubung. Penjelasan bentuk-bentuk perlindungan HKI. Yang pertama, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan. Hal ini disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Yang ketiga tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang keempat adalah desain industri, suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis, atau warna yang berbentuk tiga dimensi
yang mendukung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi. Yang kelima, desain tata letak sirkuit terpadu dibagi menjadi dua, yaitu sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Desain tata letak adalah karya intelektual berupa rancangan pelaksanaan 3 dimensi dari berbagai komponen. Sekurang-kurangnya satu dari komponen tersebut adalah komponen aktif. Selanjutnya, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Indikasi geografis dan indikasi asal adalah tanda atau ekspresi yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor alam dan faktor manusia. Yang kedelapan, kompetisi terselubung adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan praktik-praktik dagang atau honest trade practice. Yang kesembilan yaitu hak cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta maupun penerimaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi untuk itu kepada pihak lain. Pembahasan selanjutnya adalah asas dan tujuan dari perlindungan konsumen. Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 1, angka 1 UU PK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Upaya perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berada pada pasal 2. Terdapat 5 asas perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum. Selain asas, terdapat tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen tercantum dalam pasal 3 UU PK, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kehadiran konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.